Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Made Duniastri dengan NIM 2113108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari rantai Markov, yaitu state transient. Langsung saja kita simak videonya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke penjelasan mengenai sifat-sifat state rantai Markov, yaitu state transient. Suatu state Y elemen S disebut transient jika rho YY sama dengan PY dalam kurung TY dikurang dari tak hingga kurang dari 1, di mana rho YY ini merupakan probabilitas dari state Y kembali ke state Y, dan PY dalam kurung T kurang dari tak hingga ini merupakan probabilitas kembali ke state Y dalam waktu yang tak terbatas, dan PY kurang dari 1 menunjukkan bahwa kemungkinan kembali ke state Y kurang dari 1 atau tidak pasti. Ini berarti bahwa rantai Markov yang bermula dari Y belum tentu atau belum pasti kembali ke Y. Ada kemungkinan tidak kembali ke Y, dan peluang dari Y tidak kembali ke Y dapat dihitung dengan 1 dikurangi peluang dari Y kembali ke Y. Peluang dari Y tidak kembali ke Y ini juga bisa lebih besar dari 0. Dalam hal ini, probabilitas tersebut lebih besar dari 0, yang berarti ada kemungkinan bahwa sistem tidak akan kembali ke state Y setelah meninggalkannya. Baik, untuk lebih paham mengenai apa yang tadi saya jelaskan, di sini saya akan contohkan menggunakan diagram transisi. Di sini saya gambarkan diagram transisi dengan state 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 4, dan 4 ke 0. Nah, di sini sekarang kita perhatikan state 1. State 1. Di sini kita mulai dari 1, maka state 1 ini bisa kita kunjungi berhingga kali banyaknya. Artinya bahwa kalau kita mulai dari 1, maka proses di awal akan berputar-putar di sekitaran 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian kembali lagi ke 1. Ini artinya kalau kita mulai dari state 1, maka kita bisa mengunjungi state 1 ini berhingga kali banyaknya atau tak terhingga, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika dia mengunjungi 1, maka dia akan bisa mengunjungi 1 lagi dengan melalui 2, 3, 4, 1. Dia akan terus berputar-putar di sini sampai tak hingga banyaknya. Kemudian dia akan terus kembali ke 1 lagi, ke keadaan awalnya. Cuman ada pada suatu ketika prosesnya kita misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian ke 4, kemudian dia menuju ke 0. Dia keluar dari state 4, maka artinya state 1 ini tidak bisa kita kunjungi lagi karena dia sudah keluar dari state 4 dan akan terus berada di state 0.
Nah, dalam hal ini keadaan 1 kita sebut dengan keadaan transient atau state transient. Karena 1 ini kita bisa kunjungi berulang kali banyaknya dan dia akan terus kembali ke awal, yaitu 1. 1 ini terus bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya. Namun ketika dia keluar dari proses ke suatu state lain, yaitu dari 4 ke state 0, maka dia tidak bisa lagi kembali ke state 1 karena dia akan terus berada di keadaan 0. Nah, hal inilah yang disebut dengan state transient, sehingga 1 ini merupakan state transient. Begitu juga 2. Ketika kita mulai dari 2, maka dia akan terus kembali ke 2 hingga kali banyaknya, yaitu melalui 3, 4, 1, kemudian lagi ke 2. Namun ketika dia dari 2, 3 ke 4 dia ke 0, maka dia sudah tidak bisa lagi kembali ke 2. Sehingga 2 ini disebut dengan state transient. Begitu juga 3, sama juga 4 juga. Dan untuk keadaan 0 ini, mohon maaf saya harusnya di sini isi loop dia. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan recurrent karena dia itu kembali ke dirinya sendiri. Di sini saya tidak jelaskan mengenai apa itu state recurrent karena itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Lebih jelasnya lagi, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi, yaitu menggunakan peluang matriks transisi. Di sini dengan matriks 3x3 0 dengan state 0, 1, 2, 0, 1, 2. Nah, dari peluang matriks transisi ini kita bawa ke diagram transisi. Di sini kita lihat peluang dari 1 ke 0 itu adalah 1/2. Dan peluang dari state 1 ke 2 yaitu 1/2. Kemudian kita lihat lagi di sini ada peluang dari state 2 ke 1. State 2 ke 1 yaitu 1/4. Nah, dari diagram transisi ini kita bisa lihat di state 1 ketika keadaan kita mulai dari state 1, dia akan bisa kembali ke state 1 melalui state dengan 1 ke 2, 2 ke 1. Itu dia kembali ke awal, yaitu berulang kali banyaknya. Namun ketika dia kembali lagi, dia ke state 0, maka dia akan terus berada di state 0. Dia tidak bisa kembali lagi ke state 1. Sehingga state 1 ini merupakan state transient. Kemudian untuk yang kedua, state yang kedua yaitu dia ke 1, ke 1. Kemudian kedua lagi, dia balik lagi ke keadaan awal yaitu 2. Namun ketika keadaan 2 ini ke 1, kemudian ke 0, maka dia tidak akan bisa kembali lagi ke 2 karena dia sudah berada di 0 dan tidak bisa lagi kembali ke keadaan awal, sehingga 2 ini disebut dengan state transient. Nah, begitu. Kalau yang 0 ini bukan merupakan state transient. Karena di sini sudah kita lihat tidak ada hubungan antara 0 dan 1, tidak ada peluang. Jadi
yaitu bukan merupakan state transient. Nah, dari penjelasan saya tadi itu kita bisa tangkap bahwa state transient adalah keadaan di mana suatu sistem memiliki kemungkinan untuk bergerak dari suatu keadaan ke keadaan lainnya, tetapi tidak dapat kembali ke keadaan awal setelah beberapa waktu tertentu. Seperti kita lihat pada contoh ini, ketika kita mulai dari keadaan 1, maka dia bisa kembali ke keadaan 1 berhingga kali banyaknya. Namun ketika dia sudah keluar dari proses keadaan lain yang tidak kembali ke 1, maka dia itu tidak bisa kembali ke keadaan awalnya. Seperti keadaan 1 ini, ketika dia ke keadaan 0, maka dia tidak akan bisa kembali ke keadaan 1 lagi, sehingga dia itu merupakan state transient. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sifat rantai Markov, yaitu state transient. Apabila dalam penjelasan saya tadi di dalam video terdapat salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.